Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umurina din. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Dokter Kiram, sate kasabidah di bawah naungan pondok pesantren Sanadiyah Nurul Muhasabah Hari Imam ingkang yang saat menika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan rutinitas kita setiap tanggal 1 di setiap awal bulan, yaitu untuk rapat untuk kempalan seluruh anggota guru yayasan. Alhamdulillah, kesempatan dengan itu kita kerawuhan Habib Dr. Hashim bin Abdurrahman. Terus bagaimana yang siang sampai disampaikan bahwa beliau adalah dekan di Universitas Jami'atul Wasatiyah dan untuk jurusan Tafsir wa Ulumul Quran. Mumpung beliau rawuh, kita minta beliau untuk memberi kepada kita motivasi, tasjih, dimana intinya berapa manhaj yang pernah beliau tahu, yang pernah beliau alami sebagai pengajar, khususnya di Timur Tengah, sehingga kita paling tidak punya gambaran, kalaupun ada yang baik yang cocok untuk diterapkan di sini, kita bisa terapkan di sini, karena kita yakini bahwa Masya Allah, Madrasah Hadramaut, sekolah Hadramaut secara umum dengan berbagai macam pondok dan kampusnya, sudah Allah beri hasil proses pendidikan yang mereka berikan kepada santri-santri mereka di sana. Bukti sebulan-sebulan Madrasah Hadramaut sangat banyak. Allah SWT sudah beri bukti nyata pada didikan dari para habaib di sana dan para ulama di sana, dan kita berharap ketika beliau mungkin cerita tentang sana, kita punya gambaran, kita bisa menirukan, sehingga kita harap kita pun para pendidik bisa mendidik plus bisa melahirkan sosok-sosok tokoh-tokoh yang kemudian bisa bermanfaat untuk umat Islam secara umum dan secara khusus bagi masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia, bangsa kita di wilayah kita secara khusus. Jadi intinya beliau sudah banyak mendapati hidup para ulama-ulama selain hanya dari Yaman. Beliau juga mendapati hidup ulama-ulama besar di Mesir. Juga beliau mendapati hidup ulama-ulama besar di Zaitun, di Tunis. Artinya dari beberapa kehidupan yang pernah beliau dapati dari para ulama, beliau dididik oleh mereka, proses menuntut ilmu. Bagaimana sih pola pendidikan yang diberikan oleh para ulama itu, sehingga menghasilkan pendidik yang tidak kalah hebat daripada gurunya. Dan itu yang ingin kita harapkan, agar kemudian kita punya contoh bagaimana para ulama mendidik muridnya mendidik lagi muridnya, sehingga keluar dari rahim mereka rijal, keluar dari rahim mereka orang-orang hebat yang menjadi generasi penerus kita yang jauh lebih hebat, bahkan kalau bisa dari gurunya. Itu yang kita inginkan. Kita nggak ingin generasi kita jauh lebih di bawah kita. Kita ingin generasi kita jauh lebih baik daripada kita, jauh mengungguli kita dari akhlak, dari ilmu, dari ketawaduan, dari kewaraan, dari kezuhudan, sehingga bisa kita katakan bahwa kita berhasil
anak-anak kita. Kalau mereka ada di bawah kita, apalah fungsi, apalah makna dari kita mendidik mereka, berarti kita tidak berhasil. Kalau sama, mungkin bisa dikatakan setengah berhasil. Kalau mereka jauh lebih baik daripada kita, maka kita insya Allah betul-betul dikatakan bahwa kita sudah ikhtiar penuh dan Allah memberi hasil atas pendidikan dan ajrun min Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kita buka sesi pertanyaan dengan jika ada pertanyaan pada beliau yang tadi disampaikan, monggo bisa berbahasa Indonesia, kalau ada yang berbahasa Arab monggo berbahasa Arab, beliau terjemahkan. Ini hadarat nuriduha fikum kita rubuh sa'ah lil-kalam rubuh sa'ah lil-ilqa وبعدين بعد الإلقاء يعني ممكن بعد تطرح سؤال يعني بقى تبادل الأفكار وهكذا sana يعني إن شاء الله يعني المجلس للمدرسين أو سؤال مثلا كيف يعني يربون هكذا الطلاب هكذا ينشأهم أو لا خلاص 20 ساعة 20 ساعة كده تكمل اسمه موضوعك بعدين في الأسئلة منهم ثم لا ترجم لهم. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله ما شاء الله. نحن المدرسون، أنتم المدرسون، هنيئا لكم هذا التدريس. ويعني ليس هناك عندي كثير نصائح للمدرسين، لأن المدرس يجب أولا أن يكون قبل أن يكون مدرسا أن يتعامل مع الطالب كابنه. يقول العلماء يتعامل مع الطالب كابنه، مثل الولد، مثل ولده. فهل ترى إذا أخطأ الولد أو عمل خطأ أو شيئا لا يكون صحيحا مثلا، ولا ابنك تعامله بمعاملة مختلفة إذا أخطأ الطالب، فهنا تمييز ولم تعرف قدر الأبوة. التدريس والأخذ والتلقي هو أبوة وبنوة. الابن طالب، الطالب ابن، والمدرس أب. تمام. في الحديث كأنه هذا الحديث وقال آباؤك ثلاثة: من أولدك، ومن زوجك بنته، ومن علمك. في رواية ومن علمك خيرهم. من يعلمك أفضل الآباء، فأنت الأب الروحي، أنت لك قيمة كبيرة جدا. إذن يجب أن تتعامل أولا، هذه نصيحتي كأب
في تعاملك مع الطفل، في عدم ضربك له، في نصحك، في إيصال المعلومة إليه، في التربية، في النظر إليه، ليس زائدا عن ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tadi menyampaikan bahwa untuk nasihat pada para guru beliau tak bisa banyak, merupakan artinya kita semuanya sudah sama saling tahu bagaimana seharusnya jadi guru. Beliau ingin beri sedikit dari apa yang beliau pahami bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Yang pertama, bahwa guru itu harus punya anggapan bahwa siapa yang diajar adalah anak mereka. Bahwa guru itu harus nganggep yang di depan mereka itu adalah anak mereka, bukan orang lain. Karena kalau dianggap di depan mereka orang lain, seringkali yang muncul adalah nafsunya ketika mereka, si anak yang di depan kita tidak sesuai dengan kita, marah, mikul, sering kelaknat, naudzubillah, pindah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita anggap mereka adalah anak kita, kan tidak mungkin kita berkata-kata seperti itu. Karena kalau apapun mereka kita anggap anak kita selalu ingin memberi kepada mereka yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya, seharusnya bagi seorang guru menganggap bahwa anak yang ada di depan kita yang sedang berproses itu adalah anak kita semuanya, anak kandung kita semuanya. Kita adalah orang tuanya. Jadi kalau mereka ada salah, berarti yang salah bukan anaknya tapi orang tuanya. Mereka pun yang ada di depan kita harus menganggap kita sebagai ayah mereka, harus menganggap kita sebagai ayah mereka, sehingga mereka mau mendengarkan kita, mau mengambil banyak pelajaran daripada kita. Karena kalau nggak ada sambung hati antara kita dengan mereka dengan kita, maka ya seringkali nggak ada chemistry. Apa yang kita beri tertolak, mereka pun tidak bisa ngambil daripada kita. Maka kunci pertama menjadi guru adalah menganggap mereka yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Beliau tadi mengutip hadis Nabi SAW, meskipun hadis itu menurut beliau dari segi ilmu sanad mungkin ada makal berarti perlu dikoreksi kembali kesahihannya hadis itu. Sudah hadis masyhur, sami'na katsir, kita sudah banyak mendengar tentang hadis tadi. Intinya bahwa orang tua adalah guru, salah satunya adalah guru yang mengajari kita. Maka dari hadis itu kita bisa memahami bahwa seorang guru harus merasa bahwa dirinya adalah orang tua dari anak yang dididik. Jadi bukan menganggap mereka orang lain, sehingga rasa kebapaan, jiwa kebapaan saat mereka mendidik, mereka ngajar itu muncul. Nakal-nakal mereka tetap kita ingin memberi mereka yang terbaik, bukan sebaliknya. النصيحة الثانية لنا ولكم إن شاء الله أيها الأساتذة والمدرسون هي أنك تكون قدوة. ويعني التدريس يجعلك قدوة شئت أم أبيت. فكيف يمكن أن تدعو إلى خلق أو إلى صفة من الصفات التي تدرسها في المجرد وأنت تعرف من نفسك أنك لا تعملها، فيكون التدريس حث لك على أن تعمل هذه الصفة لتكون قدوة. قبل أن تقول للطالب عليكم بالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، انظر أنت هل الأستاذ يراك، الطالب يراك محافظا على هذه الصلاة أم لا؟ فهي ناحيتين. أولا يقع القبول لدى الطالب، الثانيا أنت تكون غير متناقض نفسيا، وإلا تكون في تناقض كما النفاق. فإذا يدخل الشيطان يقول لك إذا
أنت لا تعمل بهذا العلم إذا خلاص بطل. هذه فرصة للشيطان. هذه كلها مسائل كثيرة. يقول لك أنت لا تعمل بهذا العلم فوقف التدريس. نقول انظر درس وعلم بنية العمل بهذا العلم. تدرس وبنية، فيكون التدريس دافعا مسببا لك على أن تكون عاملا، والعامل قدوة لغيرك. وقال الشاعر يا أيها المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تدعو إلى حول الآخر. فلا بد أن تكون أولا لنفسك ذلك، وكل شيء تدرسه يكون أولا لنفسك في شعورك قبل الطالب. فهذا يكون واقعا، يكون أدنى أقوى لقبول نفسك، عدم تناقضها وعدم الدخول في النفاق الذي يقول ما لا يفعل. نسأل الله السلامة. Beliau menyebutkan nasihat untuk kita semuanya. Yang kedua adalah bahwa seorang guru harus bisa menjadi contoh. Bahwa bagaimana mungkin kita mengharapkan anak didik kita mau mendengarkan apa yang kita omongkan kalau kita tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Jadi pentingnya seorang guru harus merasa bahwa dirinya itu panutan. Maka ketika mengajar, hal yang terutama yang perlu ditanamkan oleh para guru adalah mereka ketika ngajar niat ingin mengamalkan apa yang diajarkan, kemudian ngajak muridnya untuk mengamalkan. Kita ngajarkan mereka sholat, maka kita harus punya bab sholat sunat ad-duha, sunat ad-duha. Maka kita harus punya rasa ingin mengamalkan dulu sunat ad-duha. Baru kemudian kita mengajarkan kepada mereka dan mengajak mereka untuk ikut mengamalkan bab tentang sholat sunnah ad-duha. Itu pula yang lain, bab zakat. Kita harus punya ingin rasa untuk mengamalkan itu dulu. Baru kemudian kita mengajak dengan mengajak murid untuk mau ikut mengamalkan bab zakat. Kenapa demikian? Kenapa kita harus punya rasa untuk bahwa kita panutan, bahwa kita contoh, harus bisa menjadi contoh? Karena begini, ada dua sisi yang menyebabkan kita harus merasa menjadi contoh, qudwah. Yang pertama, agar ilmu yang kita sampaikan kepada mereka mudah diterima. Itu kunci yang pertama. Karena kalau kita ngomong sesuatu tapi kita sendiri tidak mengamalkan, seringkali guru gak tahu ngamal. Ini yang pertama. Yang kedua, seringkali kalau kita ngajarkan sesuatu tapi kita sendiri tidak ikut mengamalkan, mesti dalam batin kita, naluri kita sering ada pertentangan. Pengen dani nggak penak, pengen ngajar ini nggak penak, soalnya aku dewi nggak ngamal. Mesti akan ada rasa berat, mesti. Jadi akan ada tanakut, kontradiksi dalam diri kita bahwa aku ngomong ini, mengingini, tapi dewinya aku nggak ngamal. Di akhirnya muncul rasa, kata beliau tadi menunjukkan bahwa sifat-sifat kemunafikan pada diri kita. Sifat kemunafikan. Jadi kita menginginkan anak-anak untuk kebarat tapi kita sendiri nggak kebarat. Maka itulah cara yang kedua bagaimana kemudian agar kita bisa menjadi guru yang baik, yaitu dengan merasa bahwa kita ini adalah panutan. Maka sebelum kita niat untuk mengajarkan kepada mereka apa yang kita ingin lakukan, apa yang mereka ingin agar mereka melakukannya, kita punya keinginan dalam diri sendiri yang kuat untuk saya dulu yang melakukan. Setelah itu baru mereka untuk melakukan apa yang sama seperti itu. Nasihat beliau yang kedua. النصيحة الثالثة هي تعظيم العلم.
يجب أن يظهر منك تعظيم العلم حتى ينتشر العلم المعظم، ليس العلم الذي ليس فيه أي روح أي حقيقة. وإلا فالعلوم كثيرة. قبل صباح كنا نمر هنا يقول نحن أحوج إلى كثير أدب أكثر من قليل علم، أو أحوج إلى قليل أدب أكثر منه إلى كثير علم. من أبو الحسن من الذي يقول هذه المقولة؟ أحد الأئمة أظن هذه. فهذه أيضا مهمة جدا إلى يعني قضية العلم المعظم. وإلا فالعلوم كثيرة، وليس كل من كان حافظا للعلوم هو مدركا لها. فإن الطالب يكون مثل المسجل أو مثل التلفزيون الذي يقرر فقط ولا يفقه ما يقول. فتعظيم العلم، فعندنا كانت قاعدة يقولون أبى الله أن تعطي العلم يعني إلا كما أخذته، بالطريقة اللي أخذتها من مشايخك مع الأدب والسكون. يأتي لك طلاب يأخذون بهذه الطريقة الأدب وتعطيه كما أنت أخذته بالضبط. لذلك حتى يحكى أن شخصا مر على حلقة، كان أول حلقات في المساجد. عندكم أظن حلقات؟ حلقة في المسجد. حلقات تدريس موجود. قال مر الشيخ على بعض حلقة حق الشيخ، فرأى الطلاب يناقشون الشيخ ويرفعون صوتهم عليه. قال ما هذا العلم؟ ماذا غير لا يوجد تعظيم العلم والعلماء؟ لماذا يرفعون صوته وأحدهم جالس في آخر الحلقة متكئ وأحدهم رافع رجله؟ قال لا يوجد للعلم تعظيم. فسأل الشيخ بعد قال لماذا أنت طلابك؟ قال لا تستغرب منهم، فإني كنت لما أخذت العلم أخذته بهذه الطريقة، فجاءني طلاب نفس الطريقة. كما أبى الله أن تعطي العلم إلا كما أخذته. البر سلف، بر آبائكم تبركوا إيش؟ كما الآن قبيل نحن قلنا الآباء في الحديث أنه هو أب، فإذا بررت آبائك يأتي لك طلاب بارون كما آباؤك الأصليون، آباء التدريس، فيأتي لك أبناء البر. حتى أحدهم كان يترجم لشيوخه يسماهم بر الولد، فمن هذا ننظر كتاب كبير فإذا بيترجم شيء ولده يعد نفسه ابنه. هكذا هذه مهمة جدا في قضية تعظيم العلم وإعطائه بالطريقة الصحيحة حتى ينشأ جيل متربي أهل تعظيم أهل أدب. Ketika nasihat beliau adalah penting bagi seorang murid, sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana seorang guru punya rasa mengagungkan ilmu. Jadi ilmu kalau tidak ada ruh di dalamnya saat proses mengajar, apalah arti ilmu? Ilmu banyak sekali. Cuman perlu ruh saat mengajarkannya. Saat mengajarkannya muncul dengan kita mengagungkan ilmu tersebut. Ada buku keleleran, bagaimana kemudian kita tidak naruh sembarangan. Kita takdir betul kepada ilmu. Ada buku tulis, buku cetak atau buku apapun, bahkan di situ ada ayat Al-Quran, kitab-kitab, kita perlu mengagungkan ilmu. Karena dengan gitu ilmu hidup, ilmu ada ruhnya. Karena kalau ilmu hanya sekedar disampaikan, apa beda kita dengan TV? Apa beda kita dengan radio? Nyampaikan ilmu tapi nggak ada ruhnya. Ya wis, sekedar dibacakan ilmunya, disampaikan jebret selesai, nggak berbekas kepada hati murid, nggak ada efek mereka ingin mengamalkan apa yang diomongkan sama gurunya. Kenapa? Karena tidak ada ta'zim dari seorang guru kepada ilmu tersebut. Kalau tadi menyampaikan bahwa kenapa dulu para ulama bisa menghasilkan generasi-generasi terbaik, dari mereka mengajar, dari mereka mendidik, karena mereka tidak sekedar hadir majelis bacakan materi, tapi mereka betul-betul mengagungkan ilmu yang mereka ajar.
penting sekali. Dan ini mungkin sering ketinggalan oleh kita. Kita lempit kitab, datang ke kelas, kita lempit kitab, datang ke kelas tanpa apapun, pokok syukur datang dan lain sebagainya. Dan itu sudah hal yang lumrah. Itu tidak baik. Sehingga Pak, ya gak heran kalau santrinya kayak gitu, gak heran kalau muridnya kayak gitu. Hari ngajar kayak gak ada apa-apa, gak berbekas apa-apa. Karena apa yang keluar dari mulut akan hanya sampai ke telinga dan keluar lagi, tapi apa yang masuk, yang keluar daripada hati akan masuk pula ke hati. Maka beliau mencontohkan tadi ada sebuah zahirah, sebuah peristiwa nyata bahwa pernah ada seorang guru di sebuah halaqah, di sebuah majelis taklim. Ketika itu guru itu ngajar. Ketika ngajar, ternyata ada seorang murid bertanya pakai ngangkat suara ke gurunya. Kata Syekh, ngangkat suara. Dan ada dari sebagian muridnya duduk santai kayak gini. Nah, maka selesai ngajar, guru tadi ditanya sama guru yang lain, ya Syekh, kenapa di majelis jenengan tadi kok rasanya majelis ilmu tapi tidak ada ruhnya di dalamnya? Terbukti apa? Santri yang nanya nggak ada adabnya, ngangkat suara ke gurunya. Yang kedua, sebagian daripada santri tersebut, muridnya tidak begitu muhtam, tidak begitu perhatian kepada gurunya. Apa jawaban beliau? Pak Ana la astagfir. Jadi saya nggak heran karena dulu saya juga ngaji kayak gitu caranya. Saya ngajinya dulu kayak gitu, tidak ada takzim kepada ilmu, maka akhirnya orang yang ngaji kepada saya pun datang tanpa takzim kepada ilmu. Maka kata beliau, al-birru salaf. Bakti itu sesuatu yang akan ibaratnya karma. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Kalau kita dulu berbakti saat kita proses mengambil ilmu, dulu kita ta'zim betul kepada ilmu dengan betul-betul istimak pada syekh. Ada ustaz kita dulu nerangkan, kita ngambil ilmu betul-betul kepada mereka dengan baik, dengan seksama. Maka insya Allah akan datang kepada kita murid-murid yang akan mendengarkan kita dengan seksama, dengan penuh ta'zim kepada ilmu. Tapi kalau dulunya kita kemudian datang kepada guru kita, ya wis sa'anani, tidak ada takzim kepada ilmu, maka jelas akan datang kepada kita murid yang sama yang akan mengambil daripada kita dengan pola yang sama. Maka pentingnya kita takzim ilmu. Jadi kita bukan sekedar radio, sekali lagi bukan pula sekedar TV yang membacakan materi, tapi kita bagaimana takzim kepada ilmu. Betul-betul takut salah, betul-betul ingin menyampaikan sesuai dengan kitab, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu merupakan bentuk bagian daripada ta'zim kepada ilmu. أخيرا أطيل عليكم نصيحة خاصة يعني اللغة العربية لن تكون لها رواج وفائدة إلا بالتحدث. فأنا زرت أكثر من معهد وأنصحهم هذه النصيحة. لماذا لا نتحدث باللغة العربية بيننا وبين الطلاب، خاصة حتى في حصة هذه حصة أقل شيء اللغة العربية، لأن اللغة العربية نحن كثير رأيتها ينشغل الطلاب بالتصريف فتجد الطالب الأندلسي قوي في التصريف وفي الإعراب وفي كل شيء، ربما أحسن من الكثير من العرب، لكن لا يجيد التحدث. هذا الذي ينقصه. اللغة العربية أسهل بكثير مما تتصور. تشكل أي كلمة إذا شكلتها تستطيع أن تنطقها، بخلاف الإنجليزي هذه حتى صعب أن تشكلها، والكل يتحدث بها في الشارع وفي المكان وانتشرت في العالم كله. فلماذا نحن يعني نريد أن تجعل لك حصة تحدث باللغة العربية، أخذ وعطاء وخذ وعطاء. دائما يتكلم مع الأساتذة لا
دائما إلا في آخر حياته كذا فترة شهرين أو كذا 3 أشهر قبل وفاته والله ممكن معه اسمه إشارة لا يريد لأن لما يتكلم العربية بعض الأساتذة ما يفهم ماذا يتكلم ماذا يريد إلى أين يريد فلضعف في بعض الأساتذة في كلام اللغة العربية بعض الأشياء بعض المراد لا يفهم بعض الكلمات لا تفهم لولا أن يعني ممكن إشارة التي فهمها قبل وفاته لا لما يتكلم أبدا مع الأساتذة إلا باللغة العربية مهما كان بضاعته في اللغة العربية في الكلام ما هي أحسن منه لكن هو ما شاء الله يتكلم يحاول نفسه يتكلم يحاول حتى والله أنا مستغرب يبني هذه السنة أنا قصدي هذه خلاص Subhanallah, beliau yang terakhir secara khusus ingin menyampaikan bahwa dalam proses kita mengajarkan ilmu agama, terkhusus ilmu agama, perlu yang namanya kita menghidupkan bahasa Arab dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau melihat banyak santri yang berangkat ke Yaman, Masya Allah, pinter tasrif, pinter nahwu, ada sebagian hafal alfiyah, tapi mereka nggak pinter ngomong bahasa Arab. Maka beliau beri fokus bahwa bahasa Arab itu fungsinya ada pada praktek ngomong, praktek nulis, praktek sama, listening, reading, dan kalam, speaking, itu fungsi daripada bahasa. Nah, bahasa Arab bahasa yang mudah sekali sebenarnya untuk dipraktekkan. Maka tadi pula memberitahukan kepada beliau bahwa dulu kita semuanya mungkin santri keluarga. Dulu kalau mau SMS dengan almarhum, dengan Yai, tidak ada SMS kecuali pakai bahasa Arab. Ngomong pakai bahasa Arab. Kecuali di akhir-akhir hayat beliau saya dengar dari pada santri keluarga, beliau baru ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, mungkin ada banyak hal yang selama ini beliau sampaikan pakai bahasa Arab, tapi enggak sampai maknanya secara utuh kepada santri-santri keluarga. Beliau dulu kalau ngomong pakai bahasa Arab, santri keluarga selalu ingin menghidupkan bahasa Arab. Jadi ini penting. Tujuannya apa? Karena ilmu agama tidak terlepas dari bahasa Arab. Kita salat bahasa Arab yang hadir. Kalau kita nggak paham maknanya apa makna kita salat, padahal khusyuk, salah satu syarat khusyuk adalah memahami apa yang dibaca saat salat. Maka sekali lagi penting bagi kita, apalagi yang ada di dalam pondok, salah khusus mengajarkan ilmu agama, perlu paling nggak mumarasah bahasa Arab sedikit demi sedikit. Nah, kemahiran bahasa Arab itu didapat dari kita banyak mumarasah, dari banyak kita praktek, dari banyak kita tatbik. Karena subhanallah, kemarin pula kepanggil kali alumni langitan. Zana ams inda Salih Widad saya. Abu al-Ammu hada. يتكلم باللغة لا بأس عنده كلام في اللغة العربية. أو لا يذهب إلى اليمن وإلى. Jadi kemarin kita ketemu dengan salah satu paman daripada murid beliau namanya Salih Widad di Gresik, di daerah mainnya. Beliau alumni langitan. Ketika diajak ngomong sama beliau oleh Gur Hashim, paman dari murid beliau namanya Salih Widad itu bisa ngomong bahasa Arab, nyambung diajak ngomong. Ketika kemudian pulau datang hari itu agak telat karena mobil kita ketelatan mobil beliau. Kita datang ke sana. Ketika beliau bisa ngomong bahasa Arab itu, rasanya ada haibah pada ilmu yang beliau miliki. Ada haibah, ada karisma tertentu ketika beliau, saya lihat bisa ngomong bahasa Arab dengan beliau. Padahal beliau nggak pernah ke Arab, hanya belajar di langitan. Ke Arab hanya haji dan umroh begitu saja. Tapi ketika diajak ngomong sama beliau bahasa Arab, masya Allah beliau paham, belum langitan. Maka ini sebuah kondisi di mana dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang ketika Allah beri
kemampuan untuk bisa bahasa Arab, itu akan ada banyak manfaatnya pada dirinya, insya Allah. Akan ada banyak faedah yang bisa didapat dari seorang guru secara khusus bisa bahasa. Ini penting sekali. Monggo dengan ini kita niat mulai dari sekarang menghidupkan kembali bahasa Arab di pondok, karena salah satu cita-cita beliau bagaimana kita semuanya menjadikan bahasa Arab pondok, terkhusus yang dalam pondok, bahasa Arab sebagai sehari-hari. Kalau ingin memulai untuk ngomong bahasa Arab, tapi subhanallah, karena kulo masih ibaratnya proses untuk memahami banyak hal di pondok, karena banyak yang ditinggalkan oleh beliau yang saya nggak paham, mulai dari sejarah, cerita dan lain sebagainya. Ingin ngajak ngomong bahasa Arab tuh nggak mari-mari kok malahan, nggak teko-teko, mending wis Jawa sekalian. Maka kalau dengan ini ada isyarat yang Allah datangkan melalui beliau, artinya ada kesamaan, nopo? Ada kesamaan mindset, ada kesamaan cara pikir antara kiai dengan beliau, sehingga monggo bismillah, semoga ini syarat dari Allah Taala untuk kita kembali menghidupkan bahasa Arab sebagai bahasa kula sehari-hari. Insyaallah kula mulai dari saat ini ngomong dengan Pak Kimin akan berbahasa Arab, keluar dari majelis akan ngomong dengan berbahasa Arab, ngomong dengan Pak Irul akan berbahasa Arab, karena kula nggak mau menerima dari Pak Irul kecuali berbahasa Arab. Rugi dan malah yang kedua Pak Taufik berbahasa Arab, Duki Pak Pendi berbahasa Arab. La nasma' wa la natakallam illa bil lughah al-arabiyyah. Selain bahasa Arab, ngapunten enggak paham. Ngoten nggih. Di bahasa Arab enggak ada kelanjutan dari komunikasi kita. Syarat untuk komunikasi dengan saya, kita sekarang ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, pakai bahasa Arab. Oh nggak itu jazakallah khair. Ada. Baik, masalah jamin masalah. Alhamdulillah, ini pun nasihat terakhir daripada beliau. Monggo kita hidupkan sesi hewan ini. Oke, sesi tanya jawab. Ya, kita akan adakan sesi tanya jawab. Monggo dengan bisa menggali pengalaman, mengajukan pertanyaan apapun kepada beliau. Beliau sekali lagi dulu terdidik di bawah naungan para mufti di Yaman sana, melanjutkan pendidikannya kemudian ke Mesir, melanjutkan kemudian pendidikannya ke Tunis, dan masya Allah merasakan banyak pendidikan dari para ulama-ulama besar di penjuru Timur Tengah. Yang mana kita kenal Timur Tengah adalah salah satu kiblat ilmu, kiblat ilmu untuk ilmu Islam. Dulunya di Mekah, kemudian berpindah setelah datangnya kelompok Wahabi di Mekah, berpindah ke berbagai macam negara, Mesir, ke Yaman, ke banyak tempat. Intinya bahwa kita ingin mengambil banyak pengalaman dari beliau, juga banyak ngajar. Beliau yang menghidupkan kelompok tahfidz di pondoknya Habib Umar bin Hafidz dari Mustafa. Beliau pula yang menghidupkan kembali kelompok penghafal Quran di ribat Seun, ribat pengarang daripada kitab buku Maulid yang sering kita baca, Simpulah. Beliau Syekh Masyyikhah Quraniyah di ribat Seun. Intinya beliau kemudian menghidupkan itu, pergi menghidupkan di sana, pergi, dan beliau sudah punya murid yang sudah bisa ngajar, sudah bisa, subhanallah, banyak. Lah kita ingin mengambil pengalaman-pengalaman itu karena kita butuh pengalaman agar kita punya perbandingan, agar kita punya referensi, sehingga kompetensi kita mengajar meningkat. Tidak begitu saja, tidak begitu saja. Agar kita bisa menyampaikan, menjadi pengganti tugas daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tugasnya mengajar, maka agar kita bisa menyampaikan agama ini pada generasi setelah kita butuh mahar. Kita butuh kompetensi untuk agar bagaimana cara ajar kita ini baik dan efektif. Allah mengatakan, monggo jika ada pertanyaan, saya beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Kalau bisa berbahasa Arab alhamdulillah, kalau nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin boleh terjemahkan. Monggo jika ada pertanyaan. Ada soal maftuh lakum, bal yas'al ahadukum.
Mudarrisin TK ada berapa Mbak? Guru 5 ya. SD ada berapa? Ada perwakilan SD. Berapa Mbak? Siapa perwakilan SD? Berapa guru SD semua? Hah? Berapa? Guru SD semua ada berapa? 12. Berarti 5 tambah 12 17. Guru MTS 17. Berarti berapa sudah? 34. Guru SMA ada berapa? 8. Berarti berapa Pak? 52. Guru SMK ada berapa? 24. Berarti berapa semua? Sabain ya. Awal sabain. Ba'duhum jauh min ba'id wa ba'duhum jalasu min ma'ad wa ba'duhum jauh min qarib. Wa hadha insyaallah haula'i alladziina jalasu min qarib wa jalasu fil ma'ad. Alladziina jalasu ba'id adunnu هذه فرصة نفيسة غالية مع التسجيل إن شاء الله. هذا مدرسين حق الصباح وحق المساء. أيوة. وأيضا أما في المساء هذا خاص لمن جلسوا في المعهد. المساء الذي جلسوا بدني حوالي Monggo jika ada pertanyaan kepada beliau apapun itu tentang temanya tadi, yaitu bagaimana kita mendidik generasi setelah kita agar bisa lebih baik daripada kita, minimal sama dengan kita, jangan sampai mereka lebih buruk daripada Monggo ada pertanyaan. Oke. Pak Irul harusnya kepala dinya harus ada. Yang sepuh Muqaddim Syekh Al-Syab Bismillahirrahmanirrahim Al-Arabiyah Itu ada mikrofon. Itu buat nyala Pak. Tapi Afwan, saya mau tukul bil Arabiyah. Pak insyaallah kulluhum yuhibbu ayyakula bil Arabiyah. Lakin khalaqahum adatuhum fi ma'had aw fi kharijil ma'had kulluhum bil Jawa aw Indonesia. Kadzalik law lughatul Arabiyah sa'bun jiddan. Li'annahum ka'adaduhum bil Arabiyah fi ma'had aw fil kharij kulluhum bil Jawa. Fa insyaallah kulluhum yuhibbu ayyakalama bil Arabiyah, tapi sabun jiddan. Kaifa takallama awal bil Arabiyah ijajidan al-awal. Asani li'annahu lughatul Arabiyah fil kharij ma'al ma'ahad la yastawi. Li'annahu fil ma'ahad bil lughatul Arabiyah kaifa pakai bahasa Arab ini pakai nahwu atau sharaf. Ya.
Stalim bil nahwi au bil sorfiyah. Lakin bil kharij la pakai la tasdim bin nahwu au bin sorfiyah. Kadalik akhbar kasih. شيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ليس هناك صعبا في القرآن الكريم في اللغة العربية. أنا ذكرت لكم اقتراح في كلمة أترجمها لكم، أن تكون الحصة في اليوم مرة لمدة نصف ساعة تحدث باللغة العربية فقط. هذا أول الأمر. لماذا لا يكون حصة حصتين فترة زمنية لا يتحدث إلا بالعربي؟ لهذا حتى ولو جاء بلغة الطيور مع التمرن سيبدأ لسانه ستنطلق قليلا قليلا قليلا. نحن نريد معالجة. الآن في مشكلة صح؟ إما نخضع للمشكلة نقول خلاص المشكلة مشكلة موجودة، نحن لسنا من العرب وليس شرطا أن يكون عربي. لازم اجعل في أذنك اللغة العربية لغة الأم للإسلام ليست للعرب. العرب الآن كنت أتكلم مع الأستاذ، العرب الآن هم أكثر الناس بعدا عن اللغة العربية. أكثر الناس بعدا عن فصاحتها، عن بلاغتها، عن جمالها. اللغة العربية جميلة. اللغة العربية قبل أن تكون جميلة عظيمة عظيمة بنزول القرآن بها. الله قال القرآن له منة على اللغة العربية وليس للغة العربية منة على القرآن. هو الذي أبقاها، وإلا لكانت مثل أي لغة جاءت واختفت، لكن القرآن نزل بها جعلها واقية. فيجب يعني لازم نفهم نعظم هذه اللغة ثم نتكلم بها. المشكلة لابد نحلها بعد سنتين إن شاء الله. من الآن سنتين خطة نعمل ترتيب أن الطلاب يتكلمون اللغة، بحيث أنني إذا جئت وأنا أمشي في الشارع نقول يا طالب اذهب قل لفلان كذا، أين الأستاذ كذا، مرحبا يفهم. هذا أقل شيء. لابد أن أنا إذا دخلت المعهد سألت الطالب يقول لا ما أفهم ويخرج. هذا مشكلة. كيف نحلها؟ فقط لا أريدهم يتحدثون في الشارع باللغة العربية لأنه البلد جاوي فسيتعارضون مع البلد. أنا نفسي لا أستطيع أتكلم في الخارج، لكن اجعل حصة، اجعله تكون لغة أصلية مع اللغة الأم، يسمونها اللغة الأم، وهي اللغة التي ولدت عليها تسمى اللغة الأم. اجعلها رديفة موازية. لابد أن تفعل هذا، لابد أن نفكر. هذه المشكلة الأولى. المشكلة jadi tadi insya Allah makanya begini, kita gimana ngomong bahasa Arab, sulit bagi kita ngomong bahasa Arab kalau nggak ada bagian ini, karena kita ini kampungnya udah kampung Jawa, kampung kita kampung Jawa, hanya anak dari luar yang datang ke pondok ngomongnya bahasa Jawa, kita ngomong bahasa Arab ini nggak nyambung malah, nggak sampai apa yang kita mau. Kata beliau, nggak ada yang sulit, asalkan kita mau ikhtiar untuk menjalaninya. Intinya bahwa
kita anggaplah bahasa Arab itu sebagai bahasa ibu kita, karena ya kita sebagai orang Muslim punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab, karena al-lugha al-arabiyyah yang ibarat an ma la yatimu al-wajib illa bihi wa wajib. Jadi ada faedah fikih ya. Jadi kita jadi artinya bahwa paling enggak kita sholat perlu paham bahasa Arab. Maka sesuatu dalam kaidah fikih tadi, sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu tersebut, tidak ada sesuatu tersebut tidak sempurna, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Artinya bahwa kewajiban kita untuk berbahasa Arab karena wajibnya kita untuk paham apa yang kita baca saat kita sholat. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Paling enggak sedikit-sedikit kita tahu makna bahasa Arab yang dari Al-Quran yang kita baca. Artinya rasa sulit itu insya Allah bisa dihilangkan. Yang penting kata beliau, bahkan kalau harus nunggu 2 tahun, kita untuk semuanya mempraktekkan bahasa Arab, tidak ada apa. Yang penting kita ikhtiar bagaimana kita ngomong pakai bahasa Arab di masjid. Karena sekali lagi harus kita jadikan itu sebagai kebutuhan kita, bahasa Arab, bukan karena keterpaksaan. Kita cintai bahasa Arab itu. Ya itu Allah sama urid azid alaihim berarti anak ulama adrusul ma'had. Kelurumin gesami di alamin ada 2 bahasa yang harus kita omongkan. Ada minggu bahasa Arab kalau masalah dulu, ada minggu bahasa Inggris saat itu. Karena kulo seneng ke bahasa Arab, akhirnya minggu bahasa Inggris pun ya saya nggak praktek bahasa Inggris, artinya saya bahasa Inggris nggak terlalu cetok. Lebih alhamdulillah Allah beri cetok bahasa Arab. Sehingga kulo merasa bahwa bahasa Arab ingin hari itu, kulo punya impian ingin jadi mufassir. Mana jadi mufassir kalau nggak bisa bahasa Arab? Kulo ingin ada pada makom derajatnya Imam Suyuti, mufassir. Itu impian, itu cita-cita. Jadi perlu yang namanya kita untuk memahami bahasa Arab. Maka dari situlah rasa semangat saya untuk belajar bahasa Arab muncul. Nggak ada orang diajak ngomong bahasa Arab, saya suka. Ketika ada orang alhamdulillah bisa praktek, nggak ada orang ya sudah. Saya bisa maknai kitab, saya bisa baca kitab, saya bisa buka kitab baru pun sudah tahu maknanya karena kosakata bahasa Arab sudah ada di kepala saya. Jadi memang perlu kita merasa kita butuh, kita suka, kita sehingga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu lah, paling nggak kata beliau. Kita anggap bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Terkhusus kalau kita ada di dalam pondok. Kalau di dalam pondok nggak mungkin juga kita ngomong dengan orang pasar pakai bahasa Arab. Umpami siapa yang jualan niku napa pagi-pagi niku biasanya beli sinten namanya? Pak Man ya Pak Man urid minka TP urid minka bisbas urid minka kam si'uhu wa kam urid kilu urid khadrawat khudar urid burqal wallahi gak usah beli indah kalajam lauri kalau bilu al-jawiyah abi uka. Jadi perlu artinya khusus kita di dalam pondok, karena lingkungan pondok itu lingkungan yang menghidupkan bahasa Arab. Menurut saya cerita bahwa Mbah Maimun di pondoknya itu sering nyetel lagu bahasa Arab. Saya dapat dari Gusmus. Bahkan dulu di Lirboyo sering kan disetel lagu Ummul Kulthum. Yang kalau tahu Ummul Kulthum itu penyanyi Mesir. Pondok Lirboyo itu dulu sering menghidupkan lagu-lagu bahasa Arab, tujuannya agar santri itu suka bahasa Arab, mendengarkan bahasa Arab, paham nggak paham mereka mendengarkan bahasa Arab. Itu di pondok. Jadi lagu Ummul Kulthum dan lain sebagainya itu diputar di pondok Lirboyo, cerita daripada Gusmus. Kemudian di pelosok, kalau nggak di pelosok di Lirboyo, di mana beliau dulu ngaji. Terus Mbah Maimun pun sama. Di pondok katanya di dalam sering muter lagu-lagu Arab. Ketika ada tamu, mereka mendengarkan lagu-lagu Arab, tujuannya agar mereka belajar bahasa Arab, karena menjadikan bahasa Arab sebagai sebuah kebutuhan
bukan apa namanya hal yang berat, hal yang mengekang. Insyaallah kata. Hasan, jawab pertanyaan. Soal tadi. اللغة العربية هي لغة صعبة، ليست صعبة حقيقة. اللغة العربية لغة لو قارنتها بلغة الإنجليزي أصعب في نطقها، كتابتها صعبة. اللغة العربية شكل أي كلمة بالتشكيل أمر. ثم التطبيق الصرفي في كثير من الدول العربية لا يوجد التطبيق الصرفي، لكن يوجد ذوق. أنت مع الاستخدام الدائم خلاص يسهل عليك حتى التطبيق الصرفي. يوجد مثلا أنت كثير تخطئ لو قلت أنا ذاهب، لو قلت أنا ذهب، فسيضحكون عليك، ولا تطبيق صرفي. لو قلت أنا ذهب، هذا ذهب يعني شيء، هذا حق النساء. فلو تقول أنا ذاهب ليس أنا ذهب. فالتصريف الصرفي موجود ويطبق بمستواه الأدنى، ليس المستوى الأرقى. يعني ليس التصاريف الصحيحة أو الكلمات نوصف القرآن تسمى كلمات غريبة، يعني قليلة الاستخدام، ما في مشكلة. أنت لا تأتي بالكلمات الغريبة التي لا يفهمها أحد، فكثير كلمات في اللغة العربية غير مستخدمة. أنت استخدم الكلمات الكثيرة الائتلاف. المهم الاستخدام الفترة يفهمك كيفية تطبيق الصرف، تطبيق اللغة السهلة، والتطبيق الصرفي موجود، والتطبيق اللغوي موجود. قد يكون النحو فقط هذا الذي غير موجود. يسكنون تسكين. أنا ذاهب إلى كذا، ليس أنا ذاهب إلى منطقتي، ما في. فغالبا التسكين يقول سكن ففي السكون السلام، لو شكلت ستكون السكون قطع. فهذا موجود ليس صعبا. جيدة، لكنه أنا فهمت لغتك لغة مدرس ليست لغة ممارس. هذا فهمت عليك، يعني تحتاج تمارس، يعني تفهم جيدا. كثير من الدروس bahwa beliau tadi mengomentari cara Pak Gimin ngomong. Beliau menyebut bahwa bahasa Pak Gimin bahasa Indonesia diterjemahkan, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia diterjemahkan. Bahasa Arabnya yang itu alladhi. Oke. Jadi pokok sering kali kalau orang Indonesia ngomong itu alladhi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dikit-dikit alladhi, dikit-dikit alladhi. Padahal sebenarnya untuk yang itu nggak butuh alladhi. Hanya beberapa hal yang memang butuh isim mausul. Kalau nggak butuh alladhi itu maknanya seharusnya bukan yang. Diterjemahkan ke Indonesia yang. Seharusnya isim mausul maknanya bukan yang. Nggak, alladhi itu seharusnya maknanya bahasa Indonesia bukan yang. Karena dia isim mausul. Alladhi saya. Ala kulli, masya Allah, butuh untuk mumarasah, kata beliau. Untuk pertanyaan Pak Gimin tadi yang nomor 2 bahwa di luar sana kita ini ngomong nggak pakai qawaid, pokoknya ngomong. Ala kulli hal, bahwa kata beliau begini, di Arab sendiri itu ngomong sudah nggak pakai qawaid. Maka alangkah lebih baiknya kita tahu qawaid, kita tahu sharaf, kita tahu nahwu, kita tahu badi', kita tahu bayan, kita tahu balaghah dan lain sebagainya. Kemudian kita sedikit-sedikit mempraktekannya, walaupun di luar sana nggak dipraktekkan. Nggak ada apa? Kan orang Arab sendiri sudah ngomong nggak pakai bahasa Arab, nggak usah. Mereka harus ngomong pakai bahasa kampung, kayak pulau dengan sendiri pakai bahasa Jawa. Nggak tahu mana yang kromo, nggak tahu mana yang kromo ini, nggak tahu mana yang loko, pokok semuanya campur aduk jadi jus melon, jus apa. Nggak pakai proses. Intinya semuanya itu akan bisa baik selama kita mau jalan-jalan dan jalan. Allah soal saya, soal izinakum. قصة عشان تعرفون الفصاحة والبلاغة. كان أحد الفرس يعيش في بغداد، فرس فارسي يعني ليس عربي، لكنه أتقن اللغة العربية، فلا يشك أحد قط أنه ليس عربي، بل يجادل ويناظر العرب في اللغة العربية وهو ينتصر
دائما، هذا يحكى قديما. فيوم من الأيام قال له ما زلت لست يعني اذهب إلى الأعراب. الأعراب هذا البدو البادية، ما زالوا كان أول قديم ما زالوا يتكلمون بالفصحى. كان حتى رسول الله تربى في بني سعد، قال لأجل أن تبقى اللغة. سيدنا الشافعي قال كنت تربيت عند بني هذيل لأجل اللغة. موجود كانت اللغة في الأعراب أكثر، في المدن بدأت يختلطون بغيرها. المهم فقال من هؤلاء البادية؟ قال لهم أكثر فصاحة، يعني في هناك مناطق قال البادية، قال أكثر فصاحة، اذهب إليهم هم سيعرفون أنك لست عربيا، ربما تخطئ في اللغة. أنا يعني أفحمت العلماء في هنا في بغداد كيف. فذهب يوما إلى البادية فدخل عليه الليل فدرج أحد البيوت عريش في البادية، وكانت إذا كانت تجيب المرأة إذا لم يكن هناك رجل، هكذا عادة الأرض. فأجابته امرأة تقول بنت صغير تقول من على الباب أو من الطارق؟ قال فلان ابن فلان، يعني ابن الفرس. قالت إن أبي، تقول إن أبي مش موجود، يعني ما ندخل رجل. إن أبي فاء إلى الفيء فإذا فاء الفيء يفيء. قال ماذا تقولين؟ قالت إن أبي فاء إلى الفيء فإذا فاء الفيء يفيء. 3 مرات تقول ماذا تقولين؟ لم يفهمها جيدا. فإذا بأمها من بعيد تقول يا بنتاه من الذي على الباب؟ تقولين من الذي على الباب؟ قالت يا أماه إنه رجل أعجمي. فضعوني. ليش؟ لأنه هناك مراتب في الفصاحة ليس نحن كلنا نصل إليها. شوف العرب عجمي وأفحص يعني وأفحم العرب، لكن عندما جاء إلى الأعراب الخلص قد يفهمون. هناك مراتب، أنت لا تطلب العليا، تطلب اللغة التي تستطيع تفك بها القرآن، تفك بها الحديث، تتكلم مع الإنسان، تتكلم بالخطاب يفهمك، فهذه أقل المراتب. Intinya bahwa dalam cerita beliau sebenarnya untuk ngomong pakai kaidah bahasa Arab yang baik itu nggak harus orang Arab. Banyak orang non Arab yang bahkan lebih ahli daripada orang Arab sendiri. Seperti beliau contohkan, jadi ada orang Persia yang ahli bahasa Arab. Ulama-ulama kita, ulama-ulama hadis, Imam Bukhari bukan orang Arab ahli bahasa Arab. Imam Muslim dari Indonesia bukan orang Arab ahli bahasa Arab. Dan sebagainya. Jadi intinya bahwa bahasa Arab kita yang harus mempraktekannya, tidak harus melulu orang Arab. Maka beliau tadi cerita ada seorang Farisi Persia, kemudian beliau merasa bahwa saya ini sudah paling ahli bahasa Arab. Maka ditantang sama orang Arab kampung. Kalau sama merasa bahwa diri sama adalah paling ahli bahasa Arab, coba datang ke sebuah kampung yang di situ ngomong itu masih bahasa Arab, pakai kaidah, pakai nahwu. Karena suatu saat dekat salah satu rumah, ingin ngajak ngomong bapak yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata ketika digetok, orang dalam rumah nanya, siapa yang mau ketok pintu? Saya Fulan bin Fulan, saya anaknya Fulan. Maka kata perempuan yang tadi jawabi, karena orang tuanya nggak ada, maka nggak berani masukkan orang ke dalam rumahnya karena nggak ada laki-laki di dalam rumahnya. Karena si perempuan tadi yang orang Badui, orang kampung tadi yang masih berbahasa Arab pakai bahasa kaidah bilang, inna abi fa'a ilal bait, inna abi fa'a inna abi fa'a ilal bait wa idza fa'a al-bait yafi. Jadi bapak saya sedang keluar. Jadi bapak saya sedang keluar, yang insya Allah kalau sudah datang dia akan menemui kamu. Intinya begitulah. Si orang yang mengaku bahwa dirinya pandai bahasa Arab ini, yang bukan orang Arab ini, nggak paham. Diulangi 3 kali nggak paham. Akhirnya si ibu daripada si anak perempuan tadi ini nanya, ya anakku yang perempuan, siapa itu yang ketok pintu itu? Akhirnya kata si anak perempuan menjawab pertanyaan ibunya, ya Mah, tahuilah bahwa yang ketok perempuan bukan orang Arab, yang ketok perempuan orang Ajam, orang Arab, karena tak omongi bahasa Arab, nggak paham apa yang tak omongkan.
Padahal dia ngaku, orang yang ngetok tadi ngaku bahwa dirinya paling pintar bahasa. Ketika diomongi sama orang Arab asli Arab yang masih pakai kaidah bahasa Arab, ternyata nggak paham apa yang diomongkan sama orang. Intinya bahwa bahasa Arab itu jangan nyari yang tinggi, artinya kita punya ekspektasi tinggi, betul. Pokoklah kita usaha berbahasa Arab, sekiranya kita bisa memahami ilmu ya yang kita ambil dari kitab-kitab berbahasa Arab, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, sehingga kita betul-betul bisa menghidupkan ilmu Allah melalui kita memahami bahasa Arab. لذلك جاء القرآن الكريم بلغة هم كانوا عرب فصحى وبلغة، يعني بلغوا، وأهل مكة بالخصوص كان العرب كلهم يأتون إليه ليتباروا مسابقات في أفصح القصائد، فإذا كانت القصيدة أجازها أهل مكة إذا هذه بلغت القمة، ولم يجيزوا إلا قبل الإسلام 7 قصائد فقط، فهم يعني في مرتبة البلاغة لم يوجد مثلهم من العرب الآخرين. ثم نزل القرآن فأعجزهم، فهو أبلغ من بلاغتهم وأفصح من فصاحتهم، فهناك مراتب كبيرة في اللغة. كما ذكرت لكم لا يحيط باللغة العربية إلا نبي إحاطة كاملة، إحاطة من كل أوجهها، أبدا لا يستطيع هذا إلا معصوم. فأنت لا تطلب هذه الدرجة العليا، نحن نطلب الدرجة الدنيا، وكلنا نسعى تلاميذ هذه اللغة العربية، وما زلنا إن شاء الله نكون على هذا النهج. Amin. Artinya bahwa bolehlah pokok kita ikhtiar belajar bahasa Arab walaupun nggak harus fasih kayak gimana, yang penting kita ikhtiar untuk praktek bahasa Arab sehingga mempermudah kita untuk bisa memahami Al-Quran, Sunnah dan kitab-kitab ilmu agama Islam yang lain yang memang sampai kepada kita menggunakan bahasa. Nggak sah seorang ulama jadi ulama kalau dia nggak cetha bahasa. Ya, ibaratnya ada orang nih umpami ngomong tentang Islam ngalor ngidul tapi ditanya bahasa Arab nggak tahu sama sekali. Nah, kita bisa melakukan itu. Jadi nggak ada orang yang dulu Imam Syafi'i saja kata beliau tadi menyampaikan bahwa dulu Imam Syafi'i sebelum belajar ilmu agama yang lain yang didalami dulu oleh Imam Syafi'i adalah ilmu bahasa. Nah, beliau tinggal di sebuah kampung yang namanya Bani Hudayl, tujuannya untuk belajar bahasa Arab dulu, baru kemudian beliau memahami ilmu agama Al-Quran dan lain sebagainya. Soal akhir, salah soal akhir. Ada pertanyaan. Soal akhir, ada pertanyaan terakhir. Mana soal akhir? Alas. Tergimi. Sini dibuat. Asal tanah putra Asep. Ta'rifun. La bahasa sarfin. Kelas. Nggih pun menawi cekak mengatakan nggih sak menika sampun badhe asar. Beliau nggih badhe ten pondok, kita ajak beliau ke pondok. Insyaallah mangke dalu terkhusus kepada asatidzah yang ada di dalam pondok. Kita akan adakan jalsah putra putri dengan beliau. Insyaallah nanti malam pada maghrib atau pada isya insyaallah kita banyak ngaji lagi dengan beliau insyaallah agar kita bisa mengambil faedah yang dari kedatangan beliau selama di sini insyaallah. Oke. الله لنا ولكم الهداية والتوفيق بالصواب، وأن الله عز وجل يجعلنا من منازل العلم والأهل العلم ظاهرا وباطنا، وأن يفتح علينا وعلى الطلاب، وأن يجعلنا قدوة وأسوة من بعدنا في القول والعمل والفعل، وأن يجعلنا ممن تأهل لهذه المرتبة العليا، وأن يكون أهلا لهذه المرتبة في التدريس في خير وعافية. وعلى هذه النيات كل صلى الله عليه وسلم وأسلافنا الصالحون في هذه الأعمال المباركة يدرج نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم حركاتنا في حركاتهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.